kalian mendasarkan orang sebelum? Orang sekarang kan ya, ekonomi harus naikkan. Jangan cemas dengan kefakiran. Bahkan salah satu fitnah nanti adalah di akhir zaman apa? Sekarang banyak orang kaya mendadak. Dan bahkan banyak orang kaya sekarang orang yang tidak pernah sekolah malah. Tak sarjana dia. Justru sarjana banyak yang pernah pengangguran. Dalam hadis mana? Hadis Jibril dikatakan Rasulullah SAW. Ketika ditanya, sebutkan pada saya tentang hari kiamat. Lalu jadi kata Rasulullah, saya tidak tahu. Sebenarnya kamu juga tidak tahu. Lalu ditanya, apa ciri-cirinya? Apa ciri-cirinya? Yaitu nanti apa? Hatta tarafat akan melihat orang yang miskin nanti akan orang yang memiliki gedung-gedung mewah. Ini fitnah. Karena harta berbagai macam fitnah pun timbul, percobaan. Karena harta bapak bisa bunuh anaknya. Karena harta istri bisa bunuh suaminya. Fitnatul mal. Kemudian di sini Ibnu Hajar menyebutkan yuqbadul ilm bi mautil ulama. Ini hilangnya ilmu dengan banyak mati ulama, yaitu adapun gempa kita sudah tahu sendiri, kemudian datangnya zaman yaitu kurangnya berkah dari waktu. Jadi sehingga waktu pergi tanpa faedah. Bagaimana? Ya, dari awal pagi aja sudah ikuti apa? Berita. Tak tahu-tahu sudah jam 9, masih belum juga masuk kerja. Kalau orang kampung masih belum juga turun kerja. Sibuk dengan TV. Rumput di depan halamannya tak pernah dicabut. Hanya nonton TV 24 jam. Jadi kemiskinan kadang-kadang bukan betapa kita lihat petani-petani mengeluh kemiskinan. Kenapa tidak? Kalau dahulu orang tua kita itu sayur mayur itu tidak beli di pasar, di sekeliling rumah. Pada detik mau makan aja direbus dikit. Kunyit di sudut dapur itu ada. Sekarang enggak, petani beli kunyit, petani beli sayur. Pemalas. Malas dan berlahap. Tidak hanya dalam agamanya, dunia pun malas. Ini suatu hal yang juga kondisi masyarakat kita. Atau kalau lihat di gubuk-gubuk rewat di Jakarta itu parabolanya lebih besar daripada gubuknya. Ya kan, bahkan nggak sanggup menahan tolak parabola itu gubuknya. Tapi coba lihat, nonton asik ini, ketawa-ketawa semua. Tidak memikirkan nasibnya. Tidak memikirkan kembali ke mana. Tidak pernah pikir. Keadaan sebagian kaum muslimin. Tidak semua memang. Ada yang malas, ada yang juga gila dunia, ya kan? Bertolak belakang. Dua kondisi yang sangat kontradiktif. Kemudian inilah jadi waktu hilang tanpa ada faedah. Kita melihat waktu kita kadang-kadang memang sebabnya nggak di kita. Kadang aja di jalan macet habis. Ya kan? Sebab di akhir zaman ini banyak yang membuat kita lalai dari memanfaatkan waktu yang sebenarnya. Maka oleh itu kaum muslimin berhentilah dari membuang-buang waktu. Manfaatkanlah waktu itu untuk beribadah, untuk kehidupan akhirat. Ketika di atas mobil sulit mengatakan astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah. Sulit beribadah itu enggak sulit. Enggak tunggu dulu arifin ilham mau ngajak zikir baru zikir. Jangan tunggu arifin ilham. Apalagi yang bisa ikut zikir itu yang punya uang. Di atas motor macet itu subhanallah. Di kantor tasbih. Udah, astagfirullah, la haula wala quwwata. La ilaha illallah. Banyak waktu itu bisa kita manfaatkan kalau kita mau beramal. Jadi marilah kita beramal sebelum datang fitnah-fitnah, baik yang berhubungan dari luar diri kita atau yang berada di luar kita. Yang berhubungan dalam diri kita dikatakan macam tanil khamsa qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Ini fitnah yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Hayat qabla amal atau sebelum qabla maut. Hidupmu sebelum mati. Masih hidup manfaatkan semaksimal mungkin beramal soleh. Kemudian apa lagi? Syabab apa qabla? Masa mudamu sebelum masa tua. Enggak, ini masa muda. Manfaatkan dulu, masih tenaga kuat.
Maksimalkan melakukan maksiat. Subhanallah. Berjanji-janji mau sholat, dia tidak mau. Kalau seorang dari muda tidak terbiasa beribadah, tua itu sulit. Lihatlah orang tua kita yang berjanji, nanti saya akan sholat umur sekian. Tidak paham lagi. Mau sholat apa lagi? Cewek aja sudah kedinginan. Ya kan? Duduk aja nggak benar lagi. Oh, apa? Ibadah yang paling berkualitas itu masa muda. Karena itu dalam hadis, sab'atun yudhi'uhum yawma la yadhillu, 7 jenis yang didapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang ada naungan, siapa mereka? Syabun nasya'at fi amrillah. Pemuda yang berkembang, tumbuh dari kecil senantiasa beribadah kepada Allah. Manfaatkan masa muda ini semaksimal mungkin untuk beribadah, mencari ilmu. Kemudian apa lagi? Faraghat apa langsung? Waktu kosong sebelum waktu sibuk. Manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau sudah datang waktu sibuk, walaupun hidup, walaupun sehat, nggak bisa. Kalau sudah sibuk. Contohnya kami sekarang. Sebentar keluar sana, kapan mau baca buku, mau dahulu waktu di Madinah nanti dibaca. Buku bagus, baca lagi. Nanti janji-janji. Sekarang ini nggak sempat lagi. Gimana? Kalau ada kemauan sibuk dengan anak, dengan keluarga semuanya. Subhanallah. Jangan janji-janji. Selagi ada waktu apa? Kosong, manfaatkanlah untuk mencari ilmu agama, mengamalkan agama. Kemudian apa lagi? Sihatu qabla maradi. Waktu sehat sebelum masa sakit. Kemudian zina qabla faqr. Waktu kaya sebelum datang nih. Ini ada nggak pula? Saya kalau sudah deposito demikian baru saya berinfak. Jangan, belum tahu. Ya kan? Depositonya belum sampai sudah mati duluan. Ya kan? Jangan janji-janji. Berinfaklah secepatnya. Jangan ditunggu-tunggu dulu. Ya kan? Berinfak. Agar kehidupan kita sejahtera di akhirat. Betul-betul nikmati hidup ini nantinya. Kehidupan dunia, kita katakan kepada antum tadi. Sebanyak pun uang apapun, mungkinkah akan dimakan uangnya? Tidak. Makan itu katakan hanya kadang-kadang berapa? 1 piring udah kenyang. Apa yang mau dimakan bentuk yang enak semua enggak juga mampu. Ini kenikmatan dunia. Terbatas dari segala arah. Ingatlah kenikmatan akhirat. Jadi ketika kita mendengar cerita akhirat itu bukan janjian-janjian pilkada itu. Ya, pasti itu janji Rabbul Alamin. Wa man asdaq minallahi qila. Siapa yang lebih jujur lagi perkataan daripada Allah? Pasti itu adanya. Surga mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga ketika kita mengingat nama surga, jangan seolah-olah mendengar kalimat yang biasa. Ini kalimat yang makna yang sangat dalam. Jangan itu kenikmatannya enggak pernah terlihat di dunia ini, enggak pernah dilihat oleh mata. Enggak pernah terdengar cerita-cerita keindahannya, enggak bisa dibayangkan dengan telinga oleh telinga. Dan juga bisa dibayangkan. Bagaimanapun keindah-indahnya sama di dunia ini, tidak ada bandingan dengan surga. Selama ini kita enggak kan seolah-olah dengar kalimat surga biasa aja. Enggak tergambar nikmat di sana. Tapi kalau ada tergambar oleh kita, sekarang ada taman bagus, cuma kita ingin tamasya ke sana, jalan-jalan. Tapi bagaimana dengan surga yang nikmatnya dikatakan Allah dalam Al-Quran melampaui semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Kemudian itulah ini oleh sebab itu kita manfaatkanlah, jangan kita sia-siakan waktu ini. Selagi ada hayat di kandung badan seseorang, manfaatkanlah mencari ilmu, beramal sebanyak mungkin. Kemudian di sini disebutkan apa maksud dari berlimpah-limpahnya harta benda ini? Jadi kata Ibnu Hajar sini yaitu menjadi banyak sampai orang yang memiliki harta itu tidak butuh lagi. La hajat lahum bihi, tidak butuh lagi dia. Sehingga tersebar merata di semua manusia harta itu. Ya. Oleh sebab itu diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf juga dari Rasulullah SAW, hadis yang telah pernah kita singgung tadi diwakilkan Imam Bukhari, "Wallahi la akhsha alaikum wallahi la taqra'u alaikum." Kata Rasulullah, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian, terhadap kalian. Tidak takut aku lari miskin.
Walakin akhsha alaikum an tuswata alaikum dunya, yaitu saya takut nanti dunia ini dilebarkan untuk kalian. Kama busifat ala man kana qablakum, di mana dilebarkan dibukanya untuk orang sebelum kalian. Fatarafatuha, lalu kalian berebut kama tafanafatuha, kemana mereka telah berebut juga sebelumnya. Wa tu'alikum kama ahlakatuhum, dan dunia itu membinasakan kalian, semua telah membinasakan mereka. Jadi untuk ikhwan, jangan kita terlena. Sebaiknya kita membacalah semaksimal mungkin waktu kita untuk senantiasa beribadah. Ibadah itu bukan arti salat puasa saja. Ibadah itu banyak. Zikir, baca Quran, mencari ilmu, ya kan? Berdakwah itu ibadah. Jangan gambarkan ibadah sholat saja, enggak. Ibadah dan artinya yang luas. Kata contohnya memberikan ta'arif ibadah apa? Kullu ma yaqulullah min aqwalin wa af'alin zahir wal batin. Segala sesuatu yang dicintai Allah dari perbuatan dan perkataan, baik itu yang zahir maupun yang batin. Subhanallah, alhamdulillah kita berjalan, membantu fakir miskin, terbaik dengan tetangga, ini ibadah semua. Jangan dipikir ibadah itu artinya yang sempit, salat puasa saja tidak. Berinfak, membantu fakir miskin, semuanya ibadah. Kemudian itu sedikit tadi tentang pembahasan bentuk-bentuk. Tinggal lagi pembahasan, bagi kita ada 2 pembahasan lagi, yaitu jalan-jalan selamat dari fitnah. Bagaimana selamat kita dari fitnah tersebut? Kemudian terakhir adalah hikmah dari adanya fitnah tersebut. Apa hikmah di balik adanya fitnah? Pertama adalah agar kita terhindar dari fitnah dan selamat dari fitnah adalah at-tashawul bil ibadah, sibuk melakukan ibadah, beribadah di waktu fitnah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, al-ibadatu fil hajj ka hijratin ilayya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, beribadah dalam waktu kekacauan, dalam waktu fitnah itu bagaikan nilainya hijrah kepada aku, kata Rasulullah SAW. Besar pahalanya. Kita sudah katakan tadi ibadah dalam artian yang luas, bukan artian yang sempit. Yang luas, berzikir, ya, berbuat baik sama manusia, memberikan tolong menolong, berdakwah, mencari ilmu, ya, menyebarkan dakwah. Karena artinya yang luas, ibadah ya, bukan ibadah yang khusus-khusus saja. Ini yang kita maksud. Jadi beribadah di waktu fitnah itu bagaikan hijrah kepada aku, kata Rasulullah SAW. Ini pahalanya pasti besar sekali. Oleh karena itu Imam Nawawi di sini menyebutkan, dalam syarah beliau menyebutkan, yang dimaksud di sini al-harj adalah fitnah. Itu ikhtilaful umur nas. Itu yang dimaksud dengan beribadah di waktu kekacauan itu adalah masa-masa fitnah dan bercampur baurnya urusan manusia. Kacau balau lah bahasa kitanya. Semerawut. Ya. Kemudian wa ta'ala fi fadli ibadah. Kenapa besarnya pahala ibadah di waktu fitnah tersebut? Karena manusia yaqbaluna anha, mereka lalai dari beribadah atau dilalaikan dari beribadah oleh fitnah tersebut. Dilalai, sibuk, tersita pemikirannya dan perhatiannya oleh fitnah tersebut. Apakah fitnah syubhat atau fitnah syahwat? Tersita pemikiran mereka sehingga lalai dari beribadah. Khusus untuk ini fitnah-fitnah yang terjadi di antara Ahlussunnah. Jangan sibuklah, tinggalkan itu. Beribadahlah. Jangan kita berbincang-bincang lagi itu. Karena itu akan menyita waktu kita, melalaikan kita dari beribadah. Mari beribadah hati Allah, berdakwah, pelajari ilmu, sebarkan agama ini, sebarkan ilmu. Selesai sudah itu, jangan dibuka-buka lagi. Jadi sudahlah fitnah ini melanda kita bagaimana selamat, sibukkan diri dengan beribadah. Sering saya sebutkan mungkilkan kepada para jemaah tentang ungkapan salah seorang Syekhina Ali Nasir Al-Fatihi dalam majelis beliau ketika ada orang menelpon di Jazair, yaitu sibuk dengan kitab fitnah, tahzir dan tabdik ini. Lalu beliau katakan, anta talibul fitan la talibul ilm. Kamu adalah pencari fitnah, bukan pencari ilmu. Ingat, itu benar terjadi di masa kita sekarang. Suka memindah-mindahkan fitnah, menukil fitnah, membesar-besarkan fitnah, sehingga semakin membakar, semakin menjalar,
menyebabkan umat hancur, terpecah belah. Kemudian di sini bahwa kita sibuk dengan beribadah di waktu fitnah. Oleh sebab itulah juga ini di sini disebutkan oleh Imam Nawawi tadi bahwa fitnah itu menyebabkan orang dari beribadah atau dia tidak cepat melakukan ibadah. Ini la yatafarragu illa afrad, kata Imam Nawawi. Tidak mampu melakukannya ibadah tersebut waktu fitnah itu kecuali hanya orang-orang tertentu saja. Sebatas secuil saja. Kemudian diriwayatkan Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW bangun pada suatu malam dari tidur beliau. Lalu beliau maha suci Allah, apa yang telah diturunkan Allah pada malam ini dari pintu fitnah dan apa yang telah dibuka daripada pintu-pintu rezeki. Ini bangunlah wahai istri-istriku. Ini faruqa qatiyatin fid dunya 'ariyatun fil akhirah. Wahai betapa celakanya orang di dunia berpakaian tapi telanjang di akhirat. Ini ditafsirkan oleh ulama dengan dua pengertian. Emma di dunia dia berpakaian kelihatan orang adalah seorang muslim, tapi di akhirat atau seorang mukmin tapi di akhirat tidak memiliki ilmu amal-amal saleh. Dalam arti kedua adalah untuk para perempuan yang mana mereka di dunia berpakaian tapi telanjang, pakaian tipis, minim, katanya berpakaian tapi hakikatnya bertelanjang. Inilah kita waspada sebelum datang fitnah-fitnah seperti ini. Kemudian ini nasihat Rasulullah SAW menyuruh para istri-istri beliau agar bangun sebelum datang fitnah-fitnah ini agar banyak beribadah pada malam hari. Ini tasawwur beribadah. Maksud dari hadis ini adalah sibuk beribadah, qiyamul lail, qiraatul Quran, zikir, ya, mencari ilmu, membaca-baca buku agama. Sibuklah dengan beribadah. Kemudian ini disebutkan oleh Ibnu Hajar untuk garis ini, yang bagi lahuna ayat al-qalna ini, kenapa Rasulullah SAW ini membangun istri-istrinya agar istri-istrinya tersebut tidak hanya menyandarkan karena mereka sudah istri Rasulullah, lalu hanya cukup dengan PD-nya itu saja, kata kitanya. Ya, harus juga dengan amal. Kemudian itu yang pertama, kita mengingat waktu bahwa sibuk dengan beribadah. Tidak kita sebut dengan beribadah pada waktu al-islam. Yang kedua adalah mencari ilmu syar'i. Karena dengan ilmu bisa memilah dan membedakan antara apa? Fitnah ini. Mana agar tidak etibar, tidak terrancu dalam ahli kebenaran hanya dengan ilmu. Karena ilmu itu adalah nur, cahaya. Oleh sebab itu tadi diumpamakan fitnah itu adalah malam yang gelap. Maka untuk berjalan di malam hari agar selamat di tengah-tengah fitnah punya senjata. Apa senjatanya? Ilmu. Tidak diombang-ambingkan oleh fitnah ini. Sebentar pindah ngaji di sini, sebentar pindah ke sana, sebentar ke sana, ya kan? Kenapa? Diombang-ambingkan oleh fitnah. Ada lagi orang di sini bicara begini, terombang-ambing dia. Maka kuncinya harus dengan Maka kita nasihatkan pada ikhwan-ikhwan kita, cari dululah ilmu. Jangan dulu main tabdik dan tahdir. Karena manhaj ulama mempelajari masalah tahdir itu poin yang terakhir dalam kitab akidah, bukan mukadimah kitab akidah itu. Ya, ini enggak mulai berdakwah yang dikupas masalah tahdir dan hadis. Ini orang yang melenceng dari manhaj salaf dalam tarjih wa tasfiyah. Yang perlu pertama kali diberikan adalah ilmu, sehingga dengan ilmu dia akan mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Demikian bahwa kita sibuk dengan ilmu dan keutamaan ilmu dalam Quran dan Sunnah tidak sempat kita kupas di sini. Banyak sekali keutamaan ilmu, ya, dalam kitab dan Sunnah. Di antaranya adalah ini Allah meninggikan derajat orang-orang berilmu. Ya fa'ilalladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang berilmu derajat yang sangat tinggi, yang lebih tinggi lagi. Dan bahkan ya banyak ada hadis, kita tidak kompak-kompak. Ada hadis tentang keutamaan ilmu. Yang jelas ini ada, kalau nggak salah pernah di sebuah tempat kita punya tulisan tentang ini keutamaan ilmu tersebut.
Kalau bagi yang ada internet bisa diambil Fikihan Ilmu, tulis saja nanti itu akan timbul makalah itu sudah disebarkan oleh kawan-kawan kita di website mereka. Gitu. Oleh sebab itu, di sini kita sebutkan bagaimana fungsi ilmu ketika datang fitnah. Di sini ketika ambil faedah dari kisah Soleh Sadhan ini adalah murid dari Bimbar rahimahullah. Dan kita kenal beliau ini. Alhamdulillah kita sempat menghadiri daurah beliau berapa kali di kota Madinah ini. Syarifan Haji. Dan beliau menyebutkan tentang kisah bagaimana kedudukan Abu Bakar yang tinggi ilmunya ketika jadi fitnah. Pertama, fitnah di sini adalah di sini kita sebutkan yaitu ketika terjadinya fitnah. Ini dia menunjukkan bagaimana ilmu yang menyelesaikannya. Ketika Rasulullah SAW meninggal, terjadi fitnah. Yang pertama apa? Umar bin Khattab mengatakan Rasulullah SAW belum meninggal. Lalu sampai cerita ini kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq pulang, langsung tidak bicara dengan Umar, tapi langsung melihat Rasulullah SAW di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga hikmah. Di dalam fitnah jangan percaya dulu. Kalau mungkin untuk langsung kepada sumber, jangan percaya dengan perantara. Langsung buktikan. Bisa hadir kepada sumber, langsung tanya langsung. Jangan ngambil dengan perantara. Makanya Umar tidak bertanya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak bertanya pada Umar, benar nggak Rasulullah meninggal? Enggak. Langsung buktikan. Tatkala itu Rasulullah Abu Bakar mencium Rasulullah SAW, cipta hayyan wa mayyit. Lalu Abu Bakar tidak bicara kepada Umar, duduk ya Umar. Umar tidak mau duduk beberapa kali, lalu Abu Bakar naik pada mimbar. Langsung bicara. Man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Langsung dengan apa? Dibacakan ayat Abu Bakar Siddiq, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ilmu. Langsung dibacakan dulu tauhid. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya dia telah mati, kata Abu Bakar Siddiq. Lalu dibacakan ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati dan mereka semua akan mati. Diam Umar. Jatuh di lututnya. Tetap karena mendengar ayat ini. Tidak membaca lagi dia. Ini sikap. Kalau datang ilmu, harus menyerah. Mereka langsung tidak berkomentar lagi. Terjadi persis yang berikutnya. Tentang apa? Di mana Rasulullah SAW mau dikuburkan? Siapa menyelesaikan persoalan? Tetap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan di Mekah, itu adalah kampung kelahiran beliau. Ada yang mengatakan di Baitul Maqdis, karena di situ kuburan para anbiya, tempat mi'raj beliau di sana. Ada yang mengatakan, ya, lalu Abu Bakar mengatakan apa? Innal anbiya yudfanun haythu yamut. Bahwa para anbiya itu dikubur di mana dia tinggal. Dengan apa? Dengan ilmu. Langsung dengan sunnah. Bacakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Enggak ada perselisih lagi. Selesai perselisihan. Kita lihat sahabat, kalau ada dalil, ilmu, selesaikan oleh Abu Bakar Siddiq. Menunjukkan fadilah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Semua sahabat berbeda pendapat untuk itu. Mau di mana dikuburkan? Langsung dibacakan hadis ilmu. Lalu setelah itu bicara masalah apa lagi? Siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah? Orang Ansar telah berkumpul di Bani Sa'id. Datang ke sana Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Orang-orang Ansar ingin mengangkat satu pemimpin dari mereka dan jadi Ansar. Minna amir wa minkum amir, kata siapa? Ansar. Kalian punya pemimpin, kami juga punya pemimpin. Lalu Abu Bakar Siddiq berdiri. Ini tunjukkan ilmu Abu Bakar Siddiq lagi menyelesaikan permasalahan umat. Dipuji keutamaan Ansar oleh Abu Bakar Siddiq bahwa mereka adalah orang memiliki keutamaan yang banyak baik dalam Quran, itu bukan hadis-hadisnya. Bahkan bukan masalah keansaran ya. Syu'ban ila rasul Syi'atan illa salatu syi'atal ansar. Tidaklah sebuah orang Ansar itu menempuh suatu lorong, saya akan mengikuti lorong itu ditempuh oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan keutamaan orang Ansar tersebut. Ini dikatakan oleh Rasulullah ketika perang Hunain, yang mana Rasulullah membagi harta-harta rampasan Hunain itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari kaum kafir Quraisy, ya kan? Baru masuk Islam, para sahabat-sahabat yang
yang baru masuk Islam itu, dan orang Quraisy, orang Madinah, orang Ansar tidak dapat. Lalu mereka kecil hati diungkapkan hadis tadi oleh Rasulullah SAW. Sebutkan fadail Ansar. Setelah itu dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, disebutkan hadis Rasulullah, inna hadza ambar fi Quraisy, bahwa ini yang orang yang baik dari Quraisy mengikuti orang yang baik di Quraisy ikutan orang yang baik yang lain, dan orang yang jelek dari Quraisy ikutan orang yang lain. Katakan bahwa urusan ini adalah di Quraisy. Diam sudah orang Ansar. Karena datang bahwa persoalan ini adalah para Quraisy. Sudah selesai persoalannya. Lalu Abu Bakar mengatakan, ini saya pilihkan kepada kalian, kata Abu Bakar Siddiq, imma kalian baiat Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah, ya kan? Lalu kata Abu Bakar, imma kalian mau membaiat salah seorang dua orang ini. Jadi itu Abu Ubaidah atau Umar bin Khattab, kata Abu Bakar Siddiq. Coba lihat tawaduknya Abu Bakar Siddiq. Kata Umar, apa katanya? Saya tidak menemukan perkataan yang sangat memukul saya daripada ungkapan Abu Bakar ini. Bagaimana Abu Bakar menunjuk saya sedangkan dia masih hidup? Subhanallah. Begitu para sahabat melihat saling keutamaan di antara mereka. Lalu berdiri Umar, membayar langsung baiat oleh Umar kata Abu Bakar Siddiq. Lalu membaiat para sahabat. Selesai persoalan umat. Dengan apa? Ilmu. Sama kunci segala persoalan yang ada di tengah umat ini selesaikan dengan ilmu. Jadi maka katakan tergantung. Maka yang perlu bagi kita sekarang adalah menyelesaikan persoalan baik perselisihan di kalangan umat Ahlussunnah dengan yang lainnya atau sama Ahlussunnah. Kemana kita kembali? Ilmu. Sibuklah diri dengan ilmu. Akan tahu siapa yang keliru dan siapa yang ngawur. Carilah ilmu. Demikian ikhwan. Kemudian kita tidak panjang lebar di sini masalah ilmu. Contoh saya kita berikan hal seperti itu. Bahwa ilmu sangat memiliki andil yang penting dalam masalah persoalan umat ini. Kemudian yang ketiga adalah al-ihya amautul asbab fitan, menjauhi segala tempat fitnah dan sebab-sebab fitnah itu. Selamat dari fitnah itu. Jauhi sebab-sebab fitnah tersebut. Ya. Dia akan Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, akan terjadi fitnah yang mana orang duduk lebih baik daripada orang berdiri. Apa yang dipahami ini? Bahwa lebih baik kita itu jangan sampai ikut campur dalam fitnah ini. Sampai keumpamaan diberikan Rasulullah, orang duduk lebih baik daripada orang berdiri. Orang berdiri lebih baik daripada orang berjalan. Orang berjalan lebih baik daripada apa? Berlari. Karena kalau orang duduk ada fitnah, itu kemungkinan dia untuk berbuat sesuatu masih lama. Harus berdiri dulu, harus berjalan dulu. Kalau orang berdiri itu lebih dekat. Kenapa? Tinggal melangkah aja kan? Nah, kalau orang berjalan akan lebih dekat lagi. Kalau berlari sudah semakin dekat. Maka di sini adalah terdapat faedah yang azim sekali. Jangan ikut dalam fitnah. Kecuali ini disebutkan oleh Syekh Shalih Sedahan dalam ceramah beliau Al-Ibadah fi Waqtil Fitan. Kecuali dia itu adalah orang yang memang mampu dari segi ilmu dan kedudukan. Boleh dia berbicara untuk menyelesaikan permasalahan umat. Jadi segala persoalan itu diberikan kepada orang ulama. Nanti kita akan sebutkan di sini. Bukan talabatul ilmi yang menyelesaikan. Selama ini perbedaan pendapat yang ada ini diselesaikan oleh talabatul ilmi sendiri mereka. Oh ini salah. Maka saya contohkan. Mereka ini ibarat dua orang pasien yang berselisih dalam dua orang dokter. Kata pasien ketika dokter mengatakan berselisih dalam mereka, kata seorang pasien ini, oh dokter ini goblok. Tahu apa dia pasien yang akan mau ditangani. Malah dia pula mengatakan dokter lebih dia tahu dokter ini yang benar yang salah. Dengan ilmu apa dia menilai? Maka ya ikhwan, semua persoalan umat ini kembalikan kepada para ulama. Ini baru tahu sedikit ilmu, sudah enak aja menghukum ini, menghukum itu. Ulama jauh berilmu. Kembalikan, masih ada orang-orang yang bisa dipedomani dengan umat ini. Jangan dulu kita melangkahi mereka. Jadi oleh sebab itu ini membuat selesai fitnah itu. Jadi jauhi sebab-sebab fitnah tersebut. Kemudian orang yang itu disebutkan waman yusyrifulah atas tusyrifu. Orang yang mengakui mendekati fitnah itu dia akan terfitnah. Waman wajada malja'an, siapa mendapati tempat berlindung atau ma'adan atau tempat bersembunyi falya'izhi. Jadi maka disuruh Rasulullah SAW. Jika terjadi fitnah, kalau ada tempat untuk bersembunyi lebih baik bersembunyi, ada fitnah.
Subhanallah. Ini adalah sebab tuntunan diberikan Rasulullah SAW ketika terjadi fitnah, jangan mendekati tempat fitnah, jauhilah fitnah. Kemudian di sini juga dalam hadis lain disebutkan dari Abu Bakar ini bahwa Rasulullah SAW akan terjadi fitnah. Kemudian fitnah yaitu fitnah lagi. Lalu disebutkan seperti tadi, orang yang duduk lebih baik dari orang berdiri lebih baik daripada orang berjalan lebih baik daripada orang berlari. Fa idza nazalat aw waqa'a faman kana lahu ibilun. Ini apabila terjadi fitnah tersebut, datang fitnah tersebut, orang yang memiliki beratang ternak, maka hendaklah dia sibuk dengan beratang ternaknya. Jadi baik dia punya onta dan kambing, kata Rasulullah, sibuklah dengan itu. Maka dia cukup bersembunyi di padang rumputnya. Wa man kana lahu ardun falihat bi ardihi. Punya dalam pertanian, sibuklah bertahan. Jauhi fitnah-fitnah tersebut. Faqala rajul ya Rasulullah, ara'aita ma yamkul lahu ibil? Jadi ada sahabat mengatakan, enggak punya ibil, enggak punya kandang, punya apa-apa ya kan? Kemana dia pergi? Wala bana wala ar. Nah, qala ya'madu ila sayfihi, hendaklah dia yaitu mengambil pedangnya lalu dia patahkan faiduku haddi atau dihajar. Matanya itu dipukul dengan apa? Dengan batu. Supaya nanti apa? Pedangnya enggak bisa melakukan apa-apa. Ini bukti anjuran kepada Rasulullah SAW agar di masa fitnah harus menghindari sebab-sebab fitnah. Sehingga terjadi fitnah, pembunuhan segala macam di tengah kaum muslimin. Itu disuruh kita apa? Mematahkan pedang. Itulah yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Kata dari fitnah antara apa? Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Tidak ikut beliau. Beliau patahkan pedang dia. Subhanallah. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk pengamalan dari ketika ada fitnah. Kemudian ini ini an-najah Allahumma al-balagh. Ini Rasulullah mengatakan, apakah telah menyampaikan? Ini faqala ya Rasulullah, ara'aita in karihtu in ukritu hatta yantabi ilayya hadis safaini aw idza fatani fadarabani rajulun bisayfi aw yajisahun fayaqulni. Bagaimana Rasulullah jika aku ini dipaksa lalu ada pedang orang yang menyambatku atau aku dipanah oleh orang lain lalu membunuhku? Qala yabu bi ismihi wa ismika wa yakunu min ashabin nar. Di orang yang melakukan pembunuhan di waktu fitnah itu, dia akan bertanggung jawab membawa dosa dia dan dosa orang yang dibunuhnya. Ini orang apabila dia ikut dalam fitnah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata kepada Rasulullah SAW, jadi akan terlihat supaya kuna khair malil muslim. Boleh jadi akan jadi suatu masa bahwa harta yang terbaik bagi seorang muslim adalah yaitu kambing. Yang mana dia mengikuti lorong-lorong bukit dan tempat-tempat turun hujan ini yafiru bidinihi minal fitan, lari dengan agamanya dari fitnah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi di sini secara global umumnya kita wajib menjauhi segala persoalan fitnah atau menimbulkan fitnah. Wajib kita jauhi semaksimal mungkin. Maka oleh itu di antara fitnah-fitnah yang terjadi ya, hal yang sering diungkap oleh sebagian saudara-saudara kita masalah riyadhullah. Itu fitnah, sebaiknya memang kita katakan orang yang mengambil, kita tidak mentahdir, kita kalau masuk tidak usah mengambil. Persoalannya tidak terlalu sulit dan dipersulit. Tapi tak kalah salah satu dua kelompok ini tidak berjalan sesuai dengan ilmu, membawakan fitnah dalam persoalan dakwah. Kemudian yang keempat, jalan keluarnya adalah kembali kepada ulil amri dan ulama, menyerahkan persoalan-persoalan besar, jika fitnah besar, kepada para ulama dan para penguasa. Jangan ikut andil, karena kita tidak memiliki pengaruh. Karena kita katakan tadi Syekh Saleh mengatakan, jika seorang itu makmur, dia itu adalah didengar perkataannya oleh umat, kemudian dia punya ilmu, maka ketika itu dia tidak masalah, dia itu memberikan arahan yang terbaik kepada orang yang fitnah, menyaksikan fitnah itu wajib bagi dia. Ada orang-orang yang tidak memiliki ilmu atau memiliki ilmu, tapi perkataannya tidak diperhatikan oleh orang, tidak ada artinya, ya kan? Jadi ada dua kekuatan, hujjah dan kemudian apa? Didengar, ada pengaruh dia. Nasihat itu betul didengar oleh orang lain. Ini bentuk-bentuk nasihat dalam fitnah. Kemudian karena ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 83, wa idza jaa min al-khafi aw min al-khafi min al-amri aw al-khafi adza'a bihi
Walau ruddu ila rasul ila amri minhum la'alimu alladziina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatullahi la tabu'u syaitan illa qalila. Dan apabila datang kepada mereka suatu urusan, baik di perkara keamanan dan rasa takut, mereka ada obi, lalu mereka segera menyebarkannya. Ya, menyebarkan isu-isu tersebut. Seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amri, para pemimpin mereka ulil amri disebutkan itu umara dan ulama. Ya, la ilma alladziina yastanbitunahu, sungguhnya akan diketahui orang-orang yang mengambil simbat-simbat dari berita-berita tersebut. Ini. Kalau bukanlah karena kurnia Allah kepada kalian dan rahmatnya, sungguh kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit. Jadi jangan ketika ada isu lalu disebarkan tanpa tahu ujung pangkalnya. Ya. Oleh sebab itu di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di mengatakan ini adalah pendidikan dari Allah kepada hamba-hambanya dari perbuatan mereka, suatu tindakan yang tidak baik ini. Ya, dan semestinya mereka itu apabila mereka ditimpa oleh satu urusan dari urusan yang penting, persoalan negara atau persoalan umat umpamanya, ini baik yang umum, ya, dengan urusan yang berhubungan dengan rasa keselamatan dan keamanan atau rasa takut, yang di dalamnya terdapat musibah bagi kaum muslimin, maka mereka ia takab batu, perlu ada bukti, jangan tergesa-gesa, walastajilu, jangan tergesa-gesa menyebarkan berita tersebut. Tetapi dia harus mengembalikan kepada Rasul atau kepada ulil amri minhum, yaitu ulama dan umara. Ahlul ra'i, yaitu mereka itu ada orang-orang yang memiliki pendapat dan ilmu dan nasihat dan akal dan ini zarana, memiliki pengalaman-pengalaman yang dalam. Alladzina ya'rifuna al-umur, yang mereka itu mengetahui persoalan-persoalan yang baik maupun yang lawannya. Jadi, apabila mereka melihat dalam untuk disebarkan ada masalah dan kebaikan bagi muslimin, niscaya mereka akan memberitahu. Sebaliknya, jika di sana terdapat hal-hal yang membahayakan muslimin, mereka tidak menyebarkannya. Jadi jangan terlebih tergesa-gesa dalam menyebarkan isu-isu bohong. Ini bentuk-bentuk tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jam 3 ini akan berapa? Jam 3 lalu itu. Subhanallah. Ini pembahasannya kita masih ada berapa ini? Misalkan nggak ada kan? Ulang. Ya. Saya secara ringkas bahwa faedah ini bisa antum yang mau fotokopi yang telah difotokopi ada makalah nanti kita singgung saja demi menghemat waktu. Kemudian bahwa wajib kita mengembalikan segala persoalan-persoalan tersebut kepada ulama yang berilmu atau penguasa yang akan memberikan solusi-solusi tepat dan jitu dalam segala permasalahan umat ini. Kemudian tetap berada dalam barisan kaum muslimin dan penguasa, jangan melakukan monofer mengasung orang-orang untuk menentang penguasa. Ini banyak dalil-dalilnya sebab kita sebutkan di sini, ya. Dan kemudian juga menahan yang keenam adalah menahan dari berbicara dan tidak mengikuti dan membenarkan berita-berita bohong. Ini fitnah. Banyak fitnah-fitnah lalu disebarkan, lalu semakin menyebar. Jangan sebarkan hal itu. Terakhir adalah berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari fitnah. Ini banyak sekali. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami fitnah bagi orang-orang zalim. La taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana. Banyak sekali. Maka kita berdoa kepada Allah, kemudian juga beribadah. Banyak agar kita dihindari oleh Allah dari bentuk-bentuk fitnah. Ya, banyak di sini kita sebutkan bentuk-bentuk doanya. Ini dan juga pesan-pesan dari Rasulullah SAW bahwa kita mesti berlindung dari fitnah-fitnah ini. Ya. Oleh sebab itu, ya Allah, aku berlindung daripadamu dengan segala fitnah, baik yang zahir, yang nampak maupun yang sembunyi. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Fitnah syubhat terpecah belahan, berbagai macam bentuk, ya, pemikiran-pemikiran yang sesat. Fitnah syahwat sibuk dengan harta, terfitnah dengan harta, dengan wanita, pangkat dan jabatan, terjadi pembunuhan, berebut harta dan segala macam. Kemudian hikmah dari fitnah. Hikmah dari fitnah adalah diantaranya adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala agar mengetahui siapa yang benar-benar beriman. Oleh sebab itu dalam surat ini Al-Ankabut ayat 2 dan 4 Allah katakan, "Ahasibanna ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia mengira mereka itu dibiarkan mengucapkan kata-kata amanah, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji?
Walaqad fatanna, dan sedangkan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ya, fala ya'lamanna alladziina sadaqu, agar Allah mengetahui orang-orang yang benar imannya. Wa ya'lamanna al-kadzibin, agar terbukti orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bohong di dalam imannya. Mana yang benar-benar berada di manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Siapa hanya yang pura-pura di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Diadakan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terbukti orang-orang yang beriman benar dan orang-orang yang bohong dalam keimanannya. Itu diuji, bukan kita saja, umat-umat yang berlalu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ahsiban nasi ahsibal ladina ya'maluna sayyi'at ayasbiquna kama yakumun. Apakah orang-orang melakukan amal-amal jelek itu ya mengira bahwa mereka ini akan mampu mendahului kami? Sungguh jelek sekali yang mereka putuskan. Ini yang dikira. Jadi Allah tidak tahu dengan orang-orang yang telah berbuat fitnah pada umat ini, yang fitnah umat ini. Sungguhnya Allah tidak akan luput dari melihat amal-amal mereka. Ini bisa antum baca sendiri tentang keterangan-keterangan ayat tadi. Kemudian banyak sekali sebetulnya ayat-ayat yang menunjukkan kita diuji oleh Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Ini telah kita sebutkan dalam surah Anbiya 35 tadi. Dan kami menguji kalian dengan kondisi baik dan kondisi jelek, hal yang jelek dan hal yang baik. Fitnah sebagai ujian, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ini menunjukkan bahwa kita akan dibalas siapa yang lolos, siapa yang gagal dalam menghadapi ujian tersebut. Maka Allah menciptakan iblis ujian bagi Bani Adam. Ya, dan banyak sekali ayat-ayat yang cepat kita ucapkan di situ. Jadi, wa minan nasi may yaqulani. Oleh sebab itu barangkali cukup sampai di sini aja pembahasan kita ini. Mudah-mudahan nampaknya jadi bagi yang mau mengkopi makalah sudah kita berikan kepada panitia tadi. Ingat waktu saja. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bersama tadi dapat bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan juga bagi kaum muslimin semuanya. Dan kita titik akhir yang sangat pesan sekali adalah mari kita hadapi fitnah ini pertama dengan ilmu. Maka kita menghadiri majelis ilmu yang disampaikan oleh orang-orang berilmu, kemudian membeli buku ilmu dan membaca buku-buku ilmu. Agar kita selamat dari berbagai fitnah. Demikian saja. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.